Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang musibah yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang bangunannya itu ambruk. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, proses evakuasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, difokuskan kepada 7 korban yang terindikasi masih hidup dan terjebak di dalam Masih reruntuhan. ada korban Untuk yang menjamin keselamatan terjebak. para korban, tim SAR berupaya menyalurkan oksigen dan air kepada korban yang masih terjebak. Ya, sangat sulit ya, ini proses evakuasinya sangat sulit sekali untuk dilakukan. Pemirsa, inilah upaya dramatis yang dilakukan tim SAR gabungan saat menyalurkan oksigen serta air kepada santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan beton bangunan. Sudah hampir 24 jam korban berada di bawah reruntuhan, 24 jam namun itu hingga sore ini belum seharian. diketahui bagaimana kondisi para santri yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Salah satu kendala terberat proses evakuasi ini adalah kontur bangunan yang tidak stabil. Bahkan proses evakuasi sempat dihentikan sementara akibat sisa bangunan runtuh yang bergetar. Ya, jadi bangunan yang masih runtuh itu masih belum stabil, jadi masih mungkin bisa rubuh lagi. Makanya ini bisa sangat membahayakan para penyelamatnya. Gitu. Jadi bukannya menyelamatkan, malah bisa menjadi korban tambahan. Makanya sampai bisa dihentikan tuh ya, proses penyelamatannya. Itu gara-gara bangunannya yang tidak stabil dan berbahaya. Usahanya sangat berat sekali. Merayap di antara puing-puing bangunan. Pemirsa, Ya. keluarga santri yang menjadi korban ambruknya bangunan Pondok Keluarganya Pesantren juga Al-Kozini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur cemas menanti proses evakuasi santri yang masih terjebak. Proses evakuasi harus berhati-hati karena risiko bangunan yang masih bisa runtuh. Inilah situasi keluarga korban yang datang dan menanti informasi proses evakuasi. Keluarga korban terlihat menangis dan cemas menunggu informasi beberapa santri yang masih terjebak. Untuk sementara mereka ditempatkan di halaman kelas Pondok Pesantren Al-Kozini. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Tim SAR menyisir bangunan yang masih rawan runtuh. Nah, tuh ya, kita bisa lihat ya kondisi bagaimana orang tua itu menantikan bagaimana nih kondisi anaknya yang sudah mungkin tertimbun di sana. Apakah masih selamat ataupun menjadi korban. Makanya ini ya kasihan tuh para orang tuanya yang menantikan nasib para anak-anaknya. Ya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan untuk mempercepat proses evakuasi, tambahan personil SAR didatangkan dari Jakarta dan Semarang. Runtuhan sisa bangunan yang tidak stabil menjadi kendala berat yang dihadapi tim SAR gabungan. Kendalanya tentunya adalah fakta bahwa reruntuhan ini masih tidak stabil kondisinya. Satu gerakan buka aja. Tadi ada yang coba-coba menjadi relawan, coba-coba masuk, tapi kemudian menjatuhkan barang, itu aja udah menimbulkan pergerakan. Kita nyetater ekskavator yang jaraknya jauh dari lokasi, getarannya saja bisa menimbulkan bahaya. Jadi ini operasi yang boleh saya gunakan bahasa Inggrisnya delicate. Delicate itu artinya betul-betul harus betul-betul presisi dalam pergerakannya. Karena yang mempertaruhkan nyawa di sana juga petugas-petugasnya. Mereka terlatih, tapi tetap nyawa taruhannya. Jadi tapi kita juga harus memahami kondisi keluarga yang harap-harap cemas. Mereka ngerasa kok gini-gini aja, kok kayak nggak ada effort ya karena mereka itu lagi menjahit di dalam untuk bisa masuk. Tapi kan nggak bisa kita biarkan, nanti kalau dibiarkan keluarga ke sana itu tidak terkontrol, bahaya. Untuk informasi terkini, Ya, jadi banyak tekanan juga nih mau nyelamatin, tapi kalau misalnya terburu-buru tidak berhati-hati, malah si penyelamatnya ini mungkin bisa menjadi korban tambahan. Tapi tetap dapat tekanan juga dari orang tua yang ingin menantikan bagaimana nih kabar anak-anak yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Jadi susah juga ya kondisinya karena bangunannya itu emang benar-benar nggak stabil. Kalau misalnya nggak berhati-hati, malah menambah parah kondisi yang ada gitu ya. Jadi nggak terkendali situasinya. Ya benar-benar tentang reruntuhan kacau bangunan ini. musola di Ponpes Al-Kozini akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Karis Ramadan langsung dari lokasi. Belinda, apakah sudah ada perkembangan terkini? Berapa korban yang berhasil dievakuasi? Zilvia dan pemirsa, selamat sore. Hingga hari ini per jam 16.15 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore lewat seperempat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi adanya tambahan korban yang berhasil dievakuasi. Namun demikian memang proses evakuasi ini masih terus dilakukan, Zilvia. Mulai kemarin sore hingga hari ini tidak berhenti, tim SAR gabungan ini terus melakukan proses pencarian dan memang kami, tim di lapangan ini tidak bisa berada di area sekitar TKP karena memang tadi siang ada gerakan bangunan yang menyebabkan akhirnya area steril bagi masyarakat, keluarga maupun kita awak media ini diperluas sehingga
kami tidak bisa menjangkau area TKP. Dan saat ini Zilvia dan juga pemirsa, saya berada di posko untuk keluarga, di mana di sini para keluarga yang mencari data update pencarian ini semua berkumpul di posko ini berada di kampus 2 yang memang jaraknya tidak cukup jauh dari TKP, dan di sini juga keluarga bisa secara langsung mengupdate berapa jumlah korban, kemudian bagaimana saat ini proses pencarian. Dan pemirsa, bisa saya jelaskan bahwa update terakhir yang kami terima dari tim SAR gabungan per jam 16:10 tadi waktu Indonesia Barat, kalau sebelumnya disebutkan ada 102 total keseluruhan, namun ternyata terkonfirmasi ada nama yang double atau dicatat 2 kali, sehingga data terakhir ini tercatat ada 100 korban yang berhasil dievakuasi. Data ini terus bergerak, tidak hanya dari tim SAR gabungan, kami juga mencoba konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dari data yang kami terima tadi per jam 14.30 waktu Indonesia Barat, data yang kami dapatkan jumlahnya adalah 100 korban. Ini data yang didapatkan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, dihimpun dari 3 rumah sakit. Jadi ini adalah data para korban yang sudah berhasil dievakuasi, berhasil diidentifikasi, dan juga sudah mendapatkan penanganan. Sementara untuk data rincian dari 100 korban yang berhasil dievakuasi, Zilvia, ini tercatat dari data Dinkes Kabupaten Sidoarjo bahwa ada 97 korban selamat, kemudian 3 meninggal dunia. Ketiganya ini meninggal di rumah sakit, 2 meninggal di rumah sakit umum daerah, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit Siti Hajar. Dan saat ini karena sebagian besar dari korban yang berhasil dievakuasi ini sudah diizinkan pulang, tersisa hanya 26 korban selamat yang masih memerlukan perawatan intensif. Sementara data juga kami dapatkan dari antemortem Bidokes Polda Jawa Timur bahwa data tadi sekitar pukul 15.57 pos ini digunakan untuk menerima laporan dari anggota keluarga yang belum menemukan data di rumah sakit maupun di pondok pesantren, sehingga mereka bisa melapor ada anggota keluarga yang belum ditemukan di pos ini. Pos ini juga terletak di sini, dan data yang kami terima terakhir tadi setidaknya ada laporan 54 orang yang tercatat laporan dari anggota keluarga yang mencari keluarganya. Dan baru saja tadi Zilvia, saya mengajak Anda untuk melihat situasi terkini. Tadi memang dari pihak pondok pesantren secara berkala untuk bagaimana mengkomunikasikan kepada anggota keluarga, ini mereka menggunakan pengeras suara, dan baru saja sekitar 2-3 menit yang lalu pihak Ponpes ini menggunakan pengeras suara mengumumkan apabila anggota keluarga yang baru saja tiba di pondok dan belum melakukan pelaporan ini bisa langsung datang di pos antemortem Bidokes Polda Jawa Timur. Data terakhir, Zilvia. Jadi gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ini kayak penyelamatan kayak gini ya, sensitif sama waktu. Jadi semakin cepat dievakuasi semakin bagus, karena kan kita nggak tahu nih bagaimana kondisi si korban yang di bawah bangunan itu, yang tertimbun itu, apakah luka ringan, sedang, ataupun luka berat. Kalau misalnya luka ringan ya masih bisa dalam waktu yang panjang masih bisa bertahan, tapi kalau misalnya dalam punya luka berat gitu, itu kan harus segera diselamatkan, segera diobati untuk diselamatkan nyawanya. Itu kalau misalnya nggak sempat ya bisa menjadi korban tambahan. Maka dari itu ini masih dalam proses ya, dan kita berharap ya supaya semua orang yang tertimbun tadi itu masih bisa diselamatkan gitu. Jadi tidak menjadi korban tambahan lah. Tadi sekitar pukul 15.57 ada 54, dan kondisi saat ini di jam 16.20 masih banyak anggota keluarga yang mengantri untuk memberikan laporan, memberikan data lengkap. Jadi memang tadi salah satunya diminta untuk melampirkan data administrasi, kemudian juga foto untuk menunjukkan bahwa ada anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Zilvia. Belinda, kami ingin mengetahui dengan pasti apakah sudah ada jumlah yang persesi ya soal berapa korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Tadi Wagub Emil mengatakan ada 7, kemudian dari BPBD mengatakan puluhan. Berapa yang pasti sebetulnya? Zilvia, bahkan data tersebut juga kami mencoba konfirmasi, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan angka pasti berapa sebenarnya jumlah korban yang masih tertimbun reruntuhan. Namun kalau tadi disebutkan oleh Wakil Gubernur ada 7 yang masih dalam proses pencarian, ini terkonfirmasi, terindikasi, maksud kami ini masih dalam kondisi selamat, sehingga ini menjadi prioritas. Namun untuk secara keseluruhan berapa data korban yang masih dalam proses pencarian hingga saat ini pun data yang kami terima masih belum ada kepastian angka. Namun yang jelas data laporan kehilangan anggota keluarga yang ada di Bidokes Polda Jawa Timur ini masih terus berjalan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa jam 15.57 itu ada 54, namun di belakang saya pendataan anggota keluarga yang masih belum dilakukan, masih belum ditemukan, maksud kami ini masih terus berjalan. Harapan kami segera akan ada update berapa total keseluruhan korban yang sebenarnya masih belum berhasil dievakuasi atau masih tertimbun reruntuhan. Kita akan terus update. Jadi masih dalam pendataan ya, masih belum tahu nih jumlah pastinya berapa yang jadi korban yang sudah diselamatkan ataupun yang masih dalam proses pencarian. Ya, jadi masih dalam progres nih. Masih terus berjalan informasinya. Coba untuk terus mengkonfirmasi sebenarnya ada berapa total keseluruhan korban yang masih dalam proses pencarian. Sylvia. Oke, Belinda, di sana ada banyak orang tua para santri. Bagaimana suasana posko tempat pihak keluarga menunggu kepastian kabar anak maupun kerabat mereka? Zilvia, kalau saya ditanya bagaimana situasi terkini di posko keluarga, beginilah kondisinya. Mereka tidak henti memberikan doa dan harapannya agar anggota keluarga mereka ini bisa segera ditemukan. Dan memang besar harapan kami, ini ada percepatan penanganan atau pencarian
dari anak-anak mereka, karena kabar ini ditunggu oleh anggota keluarga yang sejak kemarin mereka menginap di sini, namun memang belum ada informasi lebih lanjut apakah sudah ada kabar pasti hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya coba saya ajak Anda, Zilvia, untuk bertanya pada salah satu anggota keluarga. Permisi, Bapak boleh mengganggu waktunya sebentar? Dengan Pak siapa? Bapak Imron. Pak Imron, ini sedang menunggu kabar anggota keluarga siapa, Pak? Menunggu kabar dari anak saya, Bu. Anak saya yang masih belum ditemukan dan masih dalam proses evakuasi. Sejauh ini apakah sudah ada kabar dari tim SAR gabungan maupun dari pihak Ponpes hingga sore ini? Masih belum, Bu. Ya, kami masih menunggu dengan sabar. Mudah-mudahan ada keajaiban, Bu, ya. Dan segera dievakuasi Masih anak saya proses bagaimanapun berarti. keadaannya. Ya, secara hati, Bu, masih belum bisa menerima ya. Tapi bagaimanapun juga ini sudah jalannya mungkin, jadi harus diikhlaskan apapun yang terjadi. Yang penting semuanya sudah melakukan tugas dengan semaksimal mungkin, dan saya juga banyak terima kasih kepada seluruh media, seluruh instansi pemerintah yang sudah memberikan support baik itu moral ataupun material. Saya ucapkan terima kasih dan untuk semua masyarakat Indonesia atas perhatiannya terhadap kami. Terima kasih. Bapak, Ya manusia cuma bisa pasrah, yang penting udah ikhtiar nih, kita udah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan para korban ini. Tapi kalau misalnya udah semaksimal mungkin kita udah berusaha tapi masih belum bisa mendapatkan hasilnya, ya berarti ya udah, itu mungkin hasilnya seperti itu ya. Jadi benar-benar pasrah nih kepada Tuhan. Kayak gimana ya, keajaiban gak nih, ada yang selamat atau tidak, itu akhirnya nanti diberikan urusan kepada Tuhan, karena ya kita udah berusaha nih dengan maksimal. Kalau hasilnya emang tidak sesuai dengan keinginan, berarti mungkin itu udah nasibnya seperti itu ya, sudah takdirnya. tahu anak putranya mondok di sini sudah berapa lama? Terhitung sudah berjalan 3 tahunan. Mulai dari lulus SD, saya masukkan ke pesantren, dan sekarang sudah kelas 3 SMP. Besar harapan kami, Pak, semoga bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak, untuk seluruh media yang sudah meliput, dan ini menjadi support kami sebagai tanda support untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima Terima kasih. kasih banyak Pak Imron waktunya, semoga segera ditemukan dalam kondisi selamat ya Pak. Nah pemirsa, ini adalah harapan seluruh keluarga yang berada di posko ini. Mereka masih penuh harap ada kabar baik yang mereka dapatkan dari anak-anak mereka yang masih ditunggu, karena memang kalau kita mengingat kejadian ini sudah berlangsung sejak kemarin sore, Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, ketika mereka melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini artinya sudah lebih dari 24 jam proses pencarian dilakukan. Upaya percepatan juga terus dilakukan, meskipun sejak siang hingga sore kondisi di Buduran Sidoarjo ini gerimis dan mendung. Ini tidak menghalangi percepatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, karena ada ratusan anggota keluarga yang masih menunggu kabar baik dari anggota keluarga mereka. Zilvia. Belinda, satu pertanyaan lagi, apakah sampai sekarang korban yang terjebak masih terus diberikan suplai oksigen maupun air seperti tadi gambar yang kita dapatkan ya? Ada korban yang telah ditemukan tapi masih terjebak, kondisinya masih hidup, diberikan suplai oksigen dan air. Apakah itu masih terus diberikan sampai sekarang, dan berapa jumlah korban yang sudah diberikan oksigen dan air itu? Zilvia dan pemirsa, hingga sore hari ini tadi kami masih terakhir mendapatkan keterangan resmi dari Wakil Gubernur bahwa pemberian asupan makanan dan juga oksigen kepada korban selamat ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan juga percepatan yang dilakukan ini juga memaksimalkan tim SAR untuk memperbanyak lubang-lubang, karena kita mengingat bahwa mereka kondisinya masih tertimbun reruntuhan, maka tim SAR ini harus membuat lubang-lubang yang harus memperkirakan getarannya apakah ini berdampak pada reruntuhan yang lainnya, dan ini memang dilakukan untuk mengupayakan agar komunikasi dari tim SAR gabungan dengan korban selamat ini masih bisa terus dilakukan dan lebih maksimal, karena memang disebutkan ada, mohon maaf, kondisinya terjepit namun masih bisa berkomunikasi. Ada juga yang berhasil menyelamatkan diri dari salah satu tangan yang terjepit ini, masih bisa digerakkan dan bisa dalam kondisi tidak terjepit. Namun yang jelas ini upaya terus dilakukan. Pencarian ini dibagi menjadi 5 zona, Zilvia dan juga pemirsa, dan saat ini fokus pencarian ada di 3 zona terlebih dahulu, karena 3 zona ini yang masih memungkinkan untuk dilakukan percepatan pencarian. Sementara demikian kembali ke studio, Zilvia. Baik, kalau Ya begitu itu terima ya, kasih. jadi korban-korbannya tuh nggak semuanya sama lukanya tadi kan, ada yang terjepit, ada yang bisa lolos, ada yang mungkin nggak selamat gitu. Jadi tergantung dari bagaimana bangunan ini tuh meniban si korbannya. Kalau misalnya nggak ketiban berarti bisa selamat gitu. Tapi kan tadi ada yang mungkin tangannya ketimpa, kakinya ketimpa, sehingga tadi mau keluar aja susah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa diselamatkan, ya kita berharap bisa diselamatkan gitu ya. Belinda, atas laporan Anda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Jadi gitu ya yang bisa kita pelajari dari berita tadi ya, tentang musibah bangunan yang runtuh ya, bangunan musola ya di pondok, salah satu pondok pesantren. Jadi masih progres ya bentuknya, jadi masih belum ada kejelasan nih bagaimana sebanyak apa korbannya yang bisa diselamatkan, atau berapa banyak korban dari kejadian ini
ya. Semoga setelah ada percepatan gitu kan, akhirnya bisa banyak orang yang diselamatkan dan bisa minimalisir korban tambahan. Dan para apa ya, petugas juga yang lagi itu apa, eh, mengevakuasi juga semoga bisa diselamatkan juga ya ketika ingin menyelamatkan, jangan sampai malah menjadi korban tambahan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari musibah yang terjadi di pondok pesantren ini. Nah, kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.